Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Syarsi Angkatan 2019. Pada topik 4 ini akan membahas mengenai buku besar pembantu eh, untuk kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Buku besar pembantu merupakan buku yang disebut juga dengan buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian. Sebagai contohnya seperti piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Untuk fungsi buku besar pembantu dalam sebuah perusahaan ini ada 4. Yang pertama, eh, memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum. Ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak terkait. Untuk jenis buku besar pembantu ada 2, yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Untuk buku besar pembantu utang, di dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja atau dalam tempo atau secara berkala. Kemudian untuk buku besar pembantu piutang, di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayarannya secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Nah, untuk tampilan buku besar ada 2, seperti buku besar, itu dia pakai pivot table dan juga dengan advanced filter. Kita langsung masuk ke Excel-nya, ke buku besar pembantu. Nah, ini tampilan untuk buku besar pembantu dengan format pivot table. Di sini kita langsung mulai prakteknya aja. Yang di sini di copy dulu. Terus ini di paste. Nah, habis itu kita langsung ke insert, klik pivot table. Nah, untuk table range ini kita ke jurnal umum. Di blok semuanya. Kemudian yang choose ini yang existing worksheet. Lalu oke. Nah, di sini udah muncul keterangannya. Nah, untuk yang di filter ini kita masukkan nomor akun. Terus yang di raw labels itu tanggal dan keterangan. Kemudian values-nya ini debit dan kredit. Nah, ini kan masih berantakan. Tanggalnya di sini kita benerin dulu. Caranya sama kayak seperti video sebelumnya. Pencet tanggal, terus field settings, subtotalnya none, di layout and print, pilih yang show item labels in tabular form. Terus count of debitnya kita ubah ke sum, count of creditnya juga ubah ke sum. Terus ini jangan lupa kita accountingin. Nah, udah rapi. Terus kita di bawah nomor akun sini kita tulis di sini nama relasi. Nah, buat di sini kan mau dimasukin pakai titik 2 otomatis. Caranya juga pakai ke general, terus ini ke custom, terus pilih yang ini. Lalu klik OK. Terus di nomor akun juga kita pakai titik 2 otomatis juga. Custom, pilih yang tadi. Klik OK. Nah, di nama relasi ini kita copy aja buat di pos saldo dan di sini, di saldo awal. Nah, nama relasi yang di sini kita ganti namanya jadi pos saldo. Di sini jadi saldo awal. Nah, habis itu yang di nama relasi masukin rumus VLOOKUP sama dengan terus VLOOKUP
Nah, lookup value-nya ini yang B5, terus table array-nya itu dia daftar bantu, kolom ini kolom 2, terus range lookup-nya itu pilih yang false. Habis itu di copy buat ditaruh di pos saldo yang saldo awal. Nah, yang di pos saldo ini diubah juga lookup value-nya pakai yang B5, terus untuk kolom ini dia ke kolom 3. Nah, di saldo awal juga diubah lookup value-nya B5, terus kolomnya itu kolom 4. Nah, kenapa di sini kolom 3 dan kolom 4? Bisa dilihat di kode bantu. Nah, buat pos saldo ini kan dia piutang-utang, ini dia jadi kolom 3. Buat saldo awal dia di kolom 4. Gitu. Kita balik lagi. Nah, di sini kan masih NA gini. Nah, di sini kita masukin yang P001. Nah, di toko Alfatan. Nah, ini kita ubah ke accounting dulu. Nah, di sini kan kolom ini masih belum ada nih kolom saldo. Ini kita munculin saldonya. Kita klik options, terus ke field item and sets, terus calculated field, terus name-nya. Nah, ini kan karena kolom saldo kita udah ada ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita nggak bisa pencet add kayak gini. Jadi kita ubah aja namanya balance. Terus formulanya itu debit kurangi kredit. Terus insert field cancel. Kita klik add. Nah, di sini udah ada balance. Terus klik OK. Nah, di sini udah muncul saldonya. Buat pos saldo utang. Nah, untuk pos saldo utangnya ini kita copy aja. Di sini kita ganti. Nah, untuk saldo utang nih dia ada U002. U002 itu nah kita lihat di kode bantu. Nah, U002 kan utang nih, PT Sandal Perkasa dia utang. Nah, kan udah ada nih. Nah, untuk di mana di grand totalnya ini kan harusnya nggak usah ada kurungnya. Nah, ini kita biar ilangin kurungnya, kita blok, terus ke sini, more number format, terus klik custom. Nah, ini kita pilih yang ini. Lalu klik OK. Nah, jadi udah kayak gini deh. Nah, kita mencoba kita samain ya, sama yang dicontoh. Tuh, sama kan udah sama. Nah, jadi yang pivot table kayak gitu. Terus kita ke yang format kedua. Nah, ini untuk format advanced filter. Kayak gini. Kita langsung praktek aja. Kita copy dulu. Sini. Yang ininya juga di copy ya tadi. Buat judul nomor akun, nama relasi, pos saldo, saldo awalnya di copy juga. Kita rapihin.
Nah, di sini kan udah di-copy nih, udah rapi. Terus buat di bawah nomor akun ini kita pakai data validation. Caranya klik data, terus ke data validation. Nah, allow-nya ini kita ubah ke list, ignore blank-nya di uncheck list. Source-nya ini kode bantu. Lalu klik OK. Terus buat di nama relasinya ini, kita pakai rumus VLOOKUP kayak tadi. Caranya sama dengan terus VLOOKUP. Nah, lookup value-nya ini dia yang A6. Terus table array-nya itu daftar bantu. Kolomnya kolom kedua. Range lookup-nya yang false. Terus di-copy ke pos saldo dan saldo awal. Di-copy. Terus di-paste. Nah, di pos saldo juga diubah. Lookup value-nya yang A6. Daftar bantu, terus kolomnya itu kolom ketiga. Di sini juga A6, lookup value-nya, terus kolom keempat. Nah, di sini kita masukin P001, toko alfatan. Nah, saldo awalnya dijadiin ke accounting, jangan lupa. Nah, buat membuat munculin ini, kita copy dulu aja nih judulnya, tanggal, keterangan, nomor akun, debit, kredit, dan saldo. Membuat munculin saldo-saldonya, kita blok dari tanggal sampai kredit, terus ke data, advance, klik OK. Actionnya ke copy to another location, list range-nya itu ke jurnal umum, di blok sampai bawah. Kriteria range-nya yang nomor akun, copy to-nya blok dari tanggal sampai ke kredit, lalu klik OK. Nah, udah muncul. Buat di saldonya kita masukin manual, sama dengan, terus dia kan saldo nya di debit, saldo awalnya kalau piutang, kita enter. Nah, buat di sininya kita sama dengan di saldo awal, di situ ditambah debit dikurang kredit. Nah, itu kita rapihin. Nah, ini untuk yang pos saldo piutang. Nah, buat pos saldo utangnya kita bikin juga. Yang ini copy, yang ini aja. Yang ini sampai sini di copy, terus di paste. Tadi kan yang buat saldo di pos saldo utang itu dia U002 ya, yang sandal perkasa. Ini dia pos saldo utang ya, saldo awal 55.000, terus caranya sama, tanggal sampai kredit, ke data, advance, klik OK, lalu copy to another location, list range ini jurnal umum, sama kayak tadi, di blok, terus kriteria range-nya yang nomor akun, copy to-nya tanggal sampai ke kredit, lalu klik OK. Nah, di sini juga udah muncul. Buat saldonya, dia kan utang, berarti saldo awalnya udah di kredit. Nah, buat di rumus di bawahnya itu, dia sama dengan saldo awal. Yang tadi kan ditambah debit dulu, kalau sekarang dikurang debit, ditambah kredit. Ini kita rapihin juga. Nah, ini buat yang buat advance filter seperti ini. Nah, kalau udah kita masukin semuanya jadinya kayak gini.
Nah, yang tadi pivot table juga kalau udah semua jadi kayak gini. Nah, di situ di buku besar pembantu udah selesai. Di situ kita ke materi neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, neraca saldo sebelum penyesuaian ini adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar, seperti yang tadi udah kita posting kan. Nah, terus berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Nah, dengan adanya neraca saldo ini akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, untuk neraca saldo ini kita pakai format pivot table seperti ini. Kita kembali ke Excel, terus kita ke neraca saldo. Nah, nantinya kayak gini ya teman-teman. Ini kita copy dulu. Nah, habis itu kita pakai rumus pivot table. Klik insert, terus pivot table, table range-nya itu yang jurnal umum. Di blok sampai bawah. Terus yang existing worksheet, habis itu oke. Nah, di sini udah muncul. Nah, yang buat nomor akun dan nama akun ini kita masukin ke row labels. Habis itu value-nya ini yang saldo atau balance. Ini bisa pilih ya. Kita pilih balance saja, sama. Dan di situ kan ini udah ada nih, udah muncul. Terus kita rapihin nomor akunnya sama kayak kita rapihin tanggal di buku besar pembantu tadi. Diklik, terus field setting, subtotalsnya ke none, layout and print-nya kita ubah ke show items labels in tabular form. Klik OK. Nah, di sini udah rapi. Buat angkanya jangan lupa kita ubah ke accounting. Nah, di sini kan buat neraca saldo tuh kita lihat ya. Nah, ini kan masih ada buat akun-akun yang di kode bantu ya. Nah, ini kita ilangin. Caranya itu kita klik yang di sini row labels. Terus ini di uncheck list satu-satu. Itu klik OK. Nah, ini kita lihat, nah udah nggak ada ya. Nah, habis itu kalau udah ini kan kalau neraca saldo harusnya kan ada saldo debit kredit. Di sini kita ketik manual aja ya. Debit, sini kredit. Itu kita rapiin aja. Habis itu buat masukin masukin angka di debit dan kreditnya ini kan kita dari sini ya yang di balance ini. Cuma kita masukin itu pakai rumus sama dengan terus nah ini kan kita jangan langsung diklik gini karena nanti kalau misalnya langsung diklik rumus di pivot table ini langsung pindah ke yang debit. Jadi kita kliknya manual. Ketik manual pakai di kolom C6. Kita klik enter. Di sini kita klik 2 kali. Nah, di kolom debit sini kan dia masih ada di harusnya yang akun ada di sisi kredit seperti akumulasi dan pendapatan. Nah, yang di sini yang di akumulasi ini kita di delete aja. Ini juga di delete sampai ke pendapatan lain-lain. Nah, karena debitnya udah hilang, kita masukin saldo yang ada di sisi kredit. Caranya itu
kita klik sama dengan, nah kalau misalnya kan harusnya biasanya ya sama dengan C14, misalnya C14 nih. Nah ini dia masih ada masih ada buka kurung dan tutup kurungnya. Karena seharusnya kan nggak ada, soalnya dia udah ada di kolom sisi kredit. Jadi kita ilangin. Caranya itu di sebelum C14 kita tambahin minus. Nah kalau udah, kita drag aja ke bawah, tarik, sampai ke pendapatan lain-lain. Nah di sini kan yang peralatan kantor, dia ngikut, ini di-delete aja. Nah di sini udah masuk ya debit kreditnya. Habis itu akan buat kita harusnya ngilangin kolom balance ini. Harus kita ilangin. Nah, caranya itu kalau misalnya langsung di-delete aja, misalnya nih di-delete, kita ilangin. Nah, otomatis angka-angka di saldo debit dan kreditnya ini ikutan hilang. Jadi kita harus kunci debit dan kreditnya dulu. Caranya itu kita blok sampai sini, terus kita klik Ctrl C atau copy, Ctrl C, terus klik Alt di keyboard. Di situ, di sini kan muncul ya, ada ini, terus klik E. Habis itu klik S. Nah, di sini muncul paste spesial. Pastenya ini dari all kita ganti ke values. Lalu klik OK. Nah, di sini udah ke paste spesial ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya balance-nya kita hilangin, nah otomatis di sini masih ada debit kreditnya. Nah, di sini kita delete aja. Nah, kalau udah, di sini buat saldonya kita masukin rumus sum. Terus blok yang ini sampai bawah. Nah, udah. Buat di titik kreditnya juga sama, bisa pakai cara tadi atau bisa langsung kita klik Ctrl R aja. Nah, terus dirapihin. Nah, jadi deh buat neraca saldo. Ini kita rapihin dulu. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai buku besar pembantu dan neraca saldo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.